Malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beribadah dalam ibadah doa Antioquia saat ini. Kita mau letakkan segala beban masalah kita mau persiapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Mari kita mau sama-sama pujikan kasih setiamu Tuhan, lebih tinggi dari langit biru. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu, haleluya Yesus Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Lagi katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kasih setiamu Tuhan yang boleh ada buat setiap kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat keberadaan kami Tuhan saat ini Tuhan.
Kami percaya Tuhan segala kebaikan yang boleh kami terima Tuhan, itu semua asalnya dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa segala ucapan syukur kami, membawa segala pujian kami, membawa segala penyembahan kami, dan tentunya membawa segala doa-doa harapan kami Tuhan. Kami mau taruh di hadapan Engkau Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, biarlah Roh-Mu Tuhan yang boleh bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan, di tempat kami masing-masing Tuhan, di mana kami tinggal Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa dari tempat maha tinggi boleh turun, hadirat-Mu boleh kami rasakan Tuhan lewat ibadah ini Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kau berkati Tuhan, Kau jagai juga Tuhan setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau juga yang akan tolong Tuhan segala jaringan internet kami Tuhan. Kiranya kami boleh Tuhan menikmati ibadah-Mu Tuhan, dengan kekuatan, dengan kuasa daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami memulaikan ibadah doa kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Mari kita mau sama-sama pujikan pujian kita untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menyediakan segala sesuatu apa yang tidak kita lihat, tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita dengar dari telinga kita, tapi Tuhan sediakan segala kebutuhan itu. Mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri, kita mau pujikan pujian ini. Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara.
dalam segala perkara. Karena itu kita sama-sama percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan. Tuhan adalah sumber perlindungan kita. Mari sama-sama pujikan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Haleluya. Katakan kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, udah banyak pujian yang boleh kita naikkan. Ada sukacita, ada ucapan syukur dalam setiap pujian kita. Tiba saatnya kita mau persiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang boleh mengubahkan, mengingatkan untuk setiap kehidupan kita. Kita sama-sama percaya bahwa Tuhan Engkau Bapa yang mendengar segala seruan hati kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh tenang di dalam segala keadaan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ada Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami, menjagai kami. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lebah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Bapa, Engkau mendengar. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Meskipun kami lewati lembah kelam, lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa cari tempat maha tinggi. Bapa, Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa cari tempat maha tinggi. Bapa, Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari kita satu dalam doa untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih dan setia-Mu Tuhan. Kami tenang bersama dengan Engkau. Kami tahu bersama dengan Engkau Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Oleh sebab itu Bapa, ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, Engkau yang memberikan kami kejelasan, ketenangan, kedamaian Tuhan, sehingga kami dapat menguasai diri kami sedemikian rupa Tuhan dari segala macam yang sedang terjadi di dalam dunia ini, terlebih khusus dari ketakutan, roh takut yang mungkin hari-hari ini Tuhan sedang melanda umat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Biar kami boleh dikuatkan, diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita berkumpul kembali, kita ada di dalam ibadah kita. Saya percaya bahwa ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan yang baru. Amin. Ketika kita tadi menyanyikan pujian, mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi, biar kiranya itu menjadi kekuatan kita pada malam hari ini, menguasai hidup kita sepenuhnya, sehingga hidup kita benar-benar diberikan kekuatan yang baru menghadapi hari-hari ini. Karena tanpa firman, karena tanpa Roh Kudus, kita tidak akan bisa melangkah dan berjalan di hari-hari ini dengan baik. Oleh sebab itu, pada malam hari ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Meskipun kita sudah menyanyi bahwa kita rasa tenang ketika kita ada di dalam Tuhan. Ketika kita berada di dalam waktu-waktu kita beribadah, kita merasakan tenang. Kita merasakan ada hadirat Tuhan, ada kekuatan Tuhan.
Tapi meskipun hal itu kita lakukan, masih ada saja yang namanya rasa takut. Dan pada malam hari ini kita akan melihat bagaimana firman Tuhan akan menguatkan kita kembali sehingga kita bisa menguasai diri kita sedemikian sehingga tidak ada lagi yang namanya kita takut dengan apa yang sedang mau melanda kita. Ya. Firman Tuhan banyak sekali menuliskan tentang jangan takut, jangan takut, jangan takut. Firman Tuhan setiap hari, mungkin setiap minggu, setiap kali kita melihat gadget kita atau setiap kali kita terkoneksi dengan internet, judul-judul yang kita akan dapat lihat, jangan takut melewati hari-hari ini, jangan takut dengan kondisi situasi yang ada. Tetapi rasa takut itu seakan-akan ada saja dan ada saja. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa hal itu yang terjadi? Jadi kita akan melihat pada malam hari ini bagaimana kita harus dikuasai. Bagaimana kita menguasai diri kita sepenuhnya agar kita bisa melewati hari-hari ini dengan baik. Kalau kita melihat bahwa hari-hari ini ketika kita mendengar, ketika kita melihat berita-berita yang ada, seakan-akan berita-berita itu tidak menyenangkan baik hati kita, baik jiwa kita, baik kekuatan kita. Karena apa? Setiap hari kita disodorkan dengan yang namanya berita kematian, disodorkan dengan berita perceraian, disodorkan dengan berita-berita yang sangat-sangat tidak mengenakan telinga kita. Dan hal-hal itu adalah sesuatu yang membuat hidup kita, diri kita, iman kita, bahkan roh kita tidak bisa bertumbuh. Akhirnya apa yang terjadi? Ketakutan itu mulai menguasai. Nah, oleh sebab itu kita mau menyadari bahwa kita hidup di dalam dunia ini kita nggak bisa santai. Kenapa? Karena kuasa kegelapan itu sedang mencoba menguasai diri setiap umat manusia. Dengan yang namanya rasa takut. Berita dari sini kasih tahu tentang ini. Berita dari sini tentang negatif. Berita dari sini tentang sesuatu yang merugikan. Berita-berita yang melemahkan. Sehingga setiap hari kalau kita diisi terus dengan berita-berita yang seperti ini, mau gak mau pikiran kita, hati kita, dan seluruh hidup kita dikuasai. Jadi kita hidup di dalam dunia ini seakan-akan ada bayang-bayang di atas kita. Ada bayang-bayang di atas kita yaitu kegelapan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa rasa takut itu bukan dari Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana manusia yang pertama, Adam dan Hawa, ketika mereka ada di dalam tamannya Tuhan, kalau kita melihat di mana di dalam Kejadian 3 atau kejadian sebelumnya di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu baik. Dan saya percaya di situ ada damai sejahtera, di situ ada kekuatan, di situ ada kemenangan. Karena apa? Manusia hidup bersama dengan Allah. Manusia ada di dalam tamannya Tuhan. Berarti di mana manusia itu berada, Tuhan pun ada di situ. Manusia hidup damai dengan Allah. Manusia hidup bersatu dengan Allah. Tapi kita melihat bagaimana ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, di dalam Kejadian 3 ayat 9 sampai yang ke-11 mungkin kita bisa baca hal ini. Bahwasanya ketika manusia memakan buah yang dilarang itu, kemudian Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada
dalam taman ini aku menjadi takut. Karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Aku merasa takut, kata manusia. Aku merasa takut ketika engkau hadir, ketika engkau datang. Yang notabene sebelumnya tidak ada rasa takut itu. Kemudian firman-Nya berkata, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Di sini kita bisa melihat bahwa hubungan manusia dengan Tuhan pada mulanya itu adalah baik. Dan saya percaya tidak ada rasa takut. Tetapi ketika manusia masuk ke dalam satu daerah yang terlarang, yaitu ketika manusia mulai melanggar aturan-aturannya Tuhan, melanggar atau melampaui peraturan-peraturan yang Tuhan sudah berikan. Di situ rasa takut itu mulai muncul. Rasa takut itu mulai muncul sehingga manusia pun akhirnya berkata, aku takut engkau ada di sini, aku takut Tuhan. Dan semenjak dari situ, manusia diliputi oleh ketakutan. Bagaimana hidupku besok, bagaimana hidupku nanti 1 minggu, 1 bulan, tahun depan. Bagaimana hidup keluargaku, bagaimana hidup anak-anakku. Semua itu dipertanyakan. Karena apa? Manusia sekarang sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Menurut manusia adalah baik, tapi belum tentu menurut Tuhan itu adalah baik. Semenjak dari situ, dengan mudah sekali roh ketakutan itu menguasai manusia. Hingga pada hari ini masih terus digencar, diserang. Umat Tuhan diserang oleh roh ketakutan ini. Kenapa? Karena ketika umat Tuhan, orang percaya menjadi takut, mereka tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Mereka lebih percaya dengan apa yang mereka pikir bahwa, wah ini gak bisa, ini gak bisa, ini gak bisa. Padahal firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Dan kita melihat bagaimana ketika manusia melanggar peraturan Tuhan, kita tahu bahwa melanggar peraturan Tuhan itu adalah hal yang dosa. Dan di dalam Roma 6 ayat 23 kita tahu bahwa ketika seseorang itu berdosa, upahnya ialah maut. Upah dosa ialah maut. Dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia sudah ada dalam kuasa maut, kuasa kegelapan. Itu sebabnya roh takut itu sulit sekali untuk dilepaskan. Karena pelanggaran demi pelanggaran, dosa demi dosa, itu semakin bertambah dan semakin bertambah. Tapi malam hari ini kita mau melihat di dalam Roma 6 ayat 23 ini bagian yang B. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengenal Dia, ayat ini berkata, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ada satu kunci di mana ketika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita diberikan karunia, kita diberikan kasih karunia untuk mendapatkan hidup yang kekal. Kita tidak lagi dikuasai oleh maut, kita tidak lagi dikuasai oleh roh ketakutan. Kita tidak lagi takut untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, untuk berjumpa, untuk berbicara, menyembah Tuhan. Kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan dengan luar biasa. Hanya karena Yesus yang sudah mati di kayu salib menebus dosa saudara dan saya.
Tapi apakah hanya sampai sejauh itu? Kalau kita melihat lebih lagi di dalam Roma 5 ayat 1 sampai yang kedua. Setelah kita mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan, dikatakan di situ bahwa kita yang dibenarkan oleh iman. Kita dibenarkan oleh iman. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita dibenarkan oleh iman. Dan saat ini kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena siapa? Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat yang kedua dikatakan di situ bahwa oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Wow. Ini adalah kasih karunia yang luar biasa yang kita telah terima dari Yesus. Ini adalah satu anugerah yang luar biasa yang kita sudah terima. Dan ini adalah satu hal yang kita bisa berbangga. Karena kita boleh menyembah Tuhan. Kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Kita diperdamaikan dengan pencipta kita. Ini adalah sesuatu hal yang membuat roh kita semakin menyala-nyala. Karena apa? Tadinya kita takut untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tadinya kita nggak berani untuk kita berdoa sama Tuhan. Tadinya kita nggak berani untuk kita berhadapan muka dengan Tuhan. Tapi setelah Yesus, dia datang ke dalam dunia, dia mati, dan dia disalibkan, dia bangkit dan naik ke surga. Dan ketika kita percaya kepada Dia, posisi kita saat ini adalah sebagai orang percaya yang sudah diperdamaikan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita telah diperdamaikan. Tidak ada lagi yang bisa mengintimidasi kita. Tidak ada lagi yang bisa membuat kita jadi takut. Karena Yesus, hanya karena Yesus, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita bisa masuk dalam hadirat Allah yang Maha Kudus. Posisi kita adalah posisi yang paling strategis di dalam hidup ini. Kalau kita sudah diperdamaikan dengan Allah, berarti hidup kita juga sudah dijamin olehnya. Hidup kita pada saat ini ketika kita masih ada di dalam dunia, kita sudah dijamin oleh Tuhan. Kita sudah diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Bukan hanya sebatas pemeliharaan di dalam hal-hal makanan, minuman, pakaian, apapun. Hal-hal dunia ini. Bukan hanya sebatas itu, tetapi juga kehidupan kita di masa yang akan datang, kehidupan kekekalan kita, kehidupan keabadian kita. Tuhan sudah menjamin hal itu. Jadi apalagi yang membuat kita takut? Apalagi yang membuat kita gentar dengan dunia ini? Dunia ini akan hancur, dunia ini akan binasa. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan yang sudah kita dengar setiap saat menjamin bahwa kehidupan kita ketika kita memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus, ada kemenangan di dalamnya. Amin. Dan di dalam proses ini ada beberapa hal yang kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan. Kita sudah menerima janji ini, kita sudah menerima firman ini dalam kehidupan kita. Ketika kita melangkah dalam hidup ini untuk percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah dalam posisi ini. Tidak ada lagi yang dapat mengganggu gugat posisi kita. Tapi hari demi hari, posisi kita kalau kita tidak jaga dengan baik, iblis sedang mencoba menghancurkan posisi kita.
Kalau kita tidak jaga dengan baik, kalau kita tidak berdiri teguh, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, itu akan menghancurkan pertahanan iman kita. Nah, pada malam hari ini kita akan melihat mengapa kita masih memiliki rasa takut. Padahal kita sudah menerima janji Tuhan, padahal kita sudah mendengar firman Tuhan, padahal kita sudah memiliki firman itu. Tapi ketika ada masalah datang, masalah kecil, anak kita sakit, hal pertama yang mungkin muncul dalam pikiran kita, aduh anakku sakit, aku harus bawa ke rumah sakit. Sedangkan sekarang rumah sakit penuh. Kalau aku masuk ke rumah sakit bawa anakku, malah aku bisa kena COVID. Bayangkan saudara. Berapa banyak dari kita yang ketika kita diperhadapkan dengan hal ini, kita langsung, Tuhan aku percaya bahwa oleh kuasa bilur-Mu kami telah sembuh, anakku telah sembuh. Apakah Tuhan masih sanggup melakukan hal itu? Iya. Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Apa yang membuat kita jadi takut untuk kita memperkatakan firman ini? Apakah firman ini sudah mulai luntur kuasanya? Tidak. Oleh sebab itu saya mau katakan ada 3 hal yang perlu kita perhatikan sehingga rasa takut itu datang. Poin utamanya kenapa rasa takut itu masih datang? Poin utamanya adalah karena firman tidak hidup di dalam kita. Firman tidak hidup di dalam kita, maksudnya apa? Yang pertama, kenapa kita masih takut? Karena firman tidak hidup di dalam kita. Maksudnya adalah karena firman itu tidak dekat dengan mulut kita. Dalam Roma 10 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10, situ dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Di ayat ini dikatakan bahwa firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi Rasul Paulus hendak mengingatkan kepada jemaat di Roma, ayo, firman itu ada di mulutmu. Pakai mulutmu itu untuk memperkatakan firman. Jangan mau dibohongi oleh si iblis, karena itu kerjaannya iblis, membohongi dan membohongi. Jangan mau dibohongi oleh iblis. Kita harus memperkatakan firman setiap saat. Kita harus mempraktekkan itu ketika kita memperkatakan firman. Ada firman yang keluar, ada firman yang kita dengar, dan firman yang kita dengar itu mulai kembali menjadi iman. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Dan iman itu yang akan menguatkan dan meneguhkan kita. Kalau firman itu tidak pernah keluar dari mulut kita, kalau hanya masuk dalam telinga kita dengar dari khotbah si A, kita dengar dari khotbah si B, kita dengar dari internet ini dan itu dan itu, tapi kita tidak pernah memiliki waktu dengan Tuhan, dan kita tidak pernah memperkatakan firman itu dari mulut kita sendiri, kita tidak akan bisa merasakan kekuatan itu. Karena ini adalah masalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ayat yang ke-9 dikatakan dalam Roma 10 ini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Perhatikan, jika kamu mengaku dengan mulutmu, ini bukan saja pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja kita mengakui Yesus, tidak.
Dalam firman Tuhan dikatakan, akuilah Dia dalam setiap langkahmu, dalam setiap jalanmu. Artinya apa? Di dalam setiap langkah kita harus mempraktekkan, memperkatakan firman itu. Maka di situ dikatakan, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tuhan menciptakan kita dengan kesempurnaan, kita memiliki mulut. Dan kalau kita pergunakan dengan baik, kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia berkuasa, kita akan diselamatkan. Tapi kalau kita tidak pernah mempergunakan mulut kita untuk memperkatakan firman, hati-hati, kita akan lebih banyak dikuasai oleh kuasa kegelapan. Karena apa? Saat ini kita tidak bisa lepas dari satu gadget, satu TV, satu barang-barang elektronik yang lain, radio, apalah, sebutkan saja. Dan semua itu mengisi telinga kita dengan hal-hal yang negatif. Sehingga ketika kita bertemu dengan orang, oh iya, aduh di sana tingkat kematiannya tinggi, oh di sini, tingkat perceraiannya tinggi, oh di sini kenapa begini, kenapa begitu. Akhirnya yang keluar dari mulut kita lebih banyak apa? Perkara-perkara yang negatif, perkara-perkara yang duniawi. Yang seharusnya itu tidak memenuhi kehidupan rohani kita sebagai umat percaya. Dan itulah yang membuat manusia menjadi takut. Karena firman tidak hidup di dalam kita. Yaitu firman tidak dekat dengan mulut kita. Yang kedua, apa maksudnya firman tidak hidup di dalam kita? Yang dimaksud dengan firman tidak hidup di dalam kita adalah firman tidak menguasai pikiran kita. Jadi tadi mulut kita tidak dekat dengan firman, kita tidak memperkatakan firman setiap hari. Kemudian pikiran kita tidak memikirkan hal-hal yang bersifat ilahi. Kita memikirkan hal-hal yang praktis yang hari-hari ini. Besok makan apa ya? Besok kita gimana ya? Nanti sore kita bagaimana ya? Uang kita sudah habis bagaimana ya? Terlihat praktis hari-hari, tetapi kalau kita memikirkan hal itu di luar atau lebih besar porsinya daripada kita memikirkan kepada Tuhan, itulah yang akan menguasai pikiran kita. Di dalam Kolose 3 ayat yang kedua, di situ dikatakan dalam firman Tuhan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Terjemahan lain dikatakan dalam bahasa Inggris, set your mind. Setel pikiranmu, kuasai pikiranmu, isi pikiranmu dengan perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang di atas itu perkara apa? Perkara yang dari Tuhan. Bukan perkara-perkara yang ada di bumi ini. Dan perkara-perkara yang dari Tuhan itu adalah perkara-perkara kekekalan, bukan perkara yang sementara. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Isi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Isi pikiran kita dengan perkara-perkara surgawi. Kalau kita tidak mengisi pikiran kita dengan pikiran surgawi, malah mengisi dengan perkara-perkara yang terjadi di sekeliling kita, maka firman itu tidak akan hidup dalam kita. Yang hidup hanyalah pikiran-pikiran aduh, dan aduh. Sehingga akhirnya ketakutan pun mulai masuk, Jadi mengapa kita masih takut? Yang pertama, firman tidak dekat dengan mulut kita. Yang kedua, firman tidak menguasai pikiran kita. Yang ketiga, kenapa firman tidak hidup di dalam kita? Apa maksudnya? Maksudnya adalah firman yang kita dengar, atau mungkin firman yang kita ke gereja, kita beribadah online, kita mendengar firman. Tapi firman yang kita dengar itu tidak dapat mengubah sikap hati kita. Ketika kita sudah melanggar, atau ketika kita sudah berbuat salah, atau ketika kita sudah berbuat dosa, firman itu tidak lagi dapat mengubah hidup kita.
Karena apa? Karena hati ini sudah menjadi tawar. Karena mulut tidak pernah memperkatakan firman, pikiran tidak ada lagi pikiran Kristus, akhirnya berdampak kepada hati ini. Udahlah, ikut Tuhan kayaknya gak ada apa-apanya, ikut Tuhan gak ada hasilnya. Ikut Tuhan kayaknya aku tetap sama, ikut Tuhan kayaknya tetap aja menderita. Akhirnya hati menjadi tawar, hati menjadi dingin. Sehingga firman yang kita dengar, oh iya saya tahu firman itu. Oh iya saya tahu firman itu, ya sudahlah. Firman itu tidak lagi dapat mengubah sikap hati kita. Berbeda ketika kita pertama kali kita mengenal Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, ada firman datang. Ayo jangan lakukan itu. Yes Tuhan, aku tidak mau lakukan ini. Firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara yang di atas. Iya Tuhan, aku mau memberikan waktuku untuk memikirkan perkara-perkara Engkau. Kasih yang mula-mula itu membawa kita untuk kita bisa berhubungan intim dengan Tuhan. Tapi lama-kelamaan, dengan masalah yang datang, dengan pikiran yang dikuasai oleh pikiran duniawi, dengan mulut kita yang memperkatakan hal-hal yang jauh dari kebenaran, akhirnya hati kita menjadi keras, hati kita menjadi tawar. Dan ini adalah hal yang berbahaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini bukanlah hari-hari yang gampang, bukan hari-hari yang mudah. Ini adalah hari-hari yang sulit, dan kalau kita tidak memperjuangkan iman kita, kalau kita tidak berdiri teguh di atas kebenaran firman, dan kalau firman itu tidak hidup di dalam kita, maka iman kita bisa goyah dan kita bisa runtuh. Makanya kalau kita mendengar bahwa banyak hamba-hamba Tuhan sekarang meninggalkan Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan sekarang memilih untuk keluar dari apa yang menjadi rencana Tuhan. Karena ketiga hal ini, firman tidak hidup dalam hidupnya. Firman tidak dekat dengan mulutnya. Firman tidak ada di dalam pikirannya. Firman tidak ada di dalam hatinya. Sehingga ketakutan itu demi ketakutan menguasai hidup. Seberapa banyak sekarang kalau ada orang yang kena COVID, apa yang dipikirkan? Pasti yang pertama dipikirkan adalah saya harus isoman. Ya, positif. Isoman deh 10 hari, 14 hari. Wah, aku harus makan vitamin. Wah, aku harus berjemur, aku harus begini. Tapi apa kata firman Tuhan? Oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah sembuh. Mana yang mau kita lebih percaya? Ya kita kan harus isoman tetap. Pilihan ada di dalam setiap kita. Kalau kita membangkitkan iman kita, meneguhkan iman kita, sekalipun sakit apapun, sekalipun masalah sebesar apapun, kalau firman itu dekat dengan mulut kita, firman itu dekat atau ada di dalam pikiran kita, firman itu mengubahkan hati kita setiap saat. Apapun yang ada di hadapan kita, kita tidak akan lari kemana-mana, tapi kita akan lari kepada firman. Kita akan mencari firman. Kita akan berdiam diri di dalam firman. Mencari kebenaran firman. Kalau ada dari Bapak Ibu Saudara saat ini sedang sakit, perkuat iman. Ini adalah imun tubuh yang paling ampuh, yang paling manjur untuk mengatasi segala sesuatu. Bukan hanya sakit penyakit, bukan hanya COVID. Tapi ini adalah iman kita yang akan menguatkan kita menghadapi segala sesuatu yang mungkin akan terjadi di hadapan kita ataupun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kuatkan iman kita. Bagaimana caranya?
Bagaimana caranya? Dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Ada banyak ayat ini tapi kita mau mungkin kita mulai dari 1 Petrus 5. Maaf. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah 1 Petrus 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya waktu kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat yang ketujuh, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Rendahkanlah diri kita, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepadanya. Ini hal yang pertama yang kita harus lakukan. Jangan kita menganggap bahwa kita kuat, jangan menganggap bahwa kita ini hebat, padahal sebenarnya kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tanpa Yesus kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu rendahkanlah diri kita. Serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Karena apa? Karena Dia yang memelihara kita. Saudara mengaminkan hal ini. Mengaminkan ayat-ayat firman Tuhan. Mengaminkan kebenaran ini. Mari. Saat ini rendahkanlah hati kita di hadapan Tuhan. Kalau mulut kita, pikiran kita, dan hati kita saat ini mungkin sudah mulai berubah dan mulai jauh daripada Tuhan. Rendahkanlah diri kita, rendahkanlah hati kita di hadapan Tuhan. Serahkanlah segala sesuatunya, bahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Serahkan semua itu kepada Tuhan. Rindukan Tuhan. Menyatakan kepada Tuhan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Ini yang perlu dilakukan ketika kita sudah merasakan ketakutan. Jangan sungkan untuk datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Aku sudah berjalan di luar dari kehendak-Mu. Aku perlu Tuhan. Aku perlu kembali kepada jalan-Mu Tuhan. Dan ketika kita lakukan hal ini, saya percaya bahwa Allah yang memelihara kita dan Dia akan bangunkan kita kembali, Dia akan pelihara kita. Dia akan berikan kedamaian itu sehingga hidup kita kembali berdamai dengan Tuhan. Sesudah kita merendahkan diri kita, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, apalagi yang harus kita lakukan? Filipi 4 ayat yang ke-8. Perbaiki cara kita berpikir. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan, isi pikiran kita. Dengan apa? Dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang harus kita pikirkan. Jangan kita memikirkan, aduh RT ku sudah zona merah, aduh RW ku sudah zona merah. Bawa di dalam doa. Tapi yang harus kita pikirkan lebih banyak porsinya adalah ini. Semua yang benar, firman Tuhan. Semua yang mulia, firman Tuhan. Semua yang adil ada dalam firman Tuhan. Semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu ada dalam firman Tuhan. Biar firman ini hidup di dalam kita. Dan kita mau mengubah pola pikir kita. Karena setiap kali kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal duniawi, kita akan merasa capek sendiri. Kita akan merasa, aduh hidup ini kayaknya sudah berat. Aduh hidup ini pasti sudah gak lama lagi. Aduh hidup ini penuh dengan kesulitan dan sana sini. Semakin hari semakin terbungkuk, semakin tidak ada punya semangat, tidak ada daya lagi. Di saat kita memperkatakan firman, di saat pikiran kita memikirkan perkara Kristus, kita akan berpikir, Tuhan, aku mau menyenangkan Tuhan hari ini. Aku mau memuliakan Tuhan hari ini. Aku mau memberikan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Aku tidak mau menyia-nyiakan hidupku untuk perkara-perkara duniawi. Karena aku tahu bahwa hari-hari ini sudah semakin dekat. Bahwa hari-hari ini sudah semakin jahat. Sudah banyak tanda-tanda dari firman Tuhan digenapi. Itu artinya akhir dari segala sesuatunya sudah semakin dekat. Aku mau memuliakan Tuhan, aku mau menyenangkan Tuhan, aku mau dekat dengan Tuhan. Itulah tandanya orang-orang yang selalu berpikir
tentang pikiran-pikiran Kristus. Dan setiap hari pasti ketika dia berpikir untuk menyenangkan hati Tuhan, dia tidak akan mau menghabiskan waktunya untuk hal-hal duniawi. Dia akan habiskan waktunya untuk, aduh Tuhan gimana ya caranya? Aku harus baca firman Tuhan. Oke, gimana Tuhan habis ini Tuhan? Aku mau memuji Tuhan. Tuhan aku harus bekerja. Oke, aku akan bekerja tapi aku akan menyatakan firman Tuhan buat teman-teman kerjaku. Dan hidup itu akan semakin lebih bersemangat. Sehingga tidak ada kesempatan untuk roh ketakutan itu menguasai hidup kita. Dan hal ini yang harus kita lakukan. Rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepadanya. Perbaharui atau perbaiki cara berpikir kita. Isi pikiran kita. Setel pikiran kita. Dan yang ketiga. Di dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Di situ dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, saya bacakan dengan cepat. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat yang kedua, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat yang ketujuh. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Stop sampai di dalam ayat ini. Dalam ayat yang ketujuh ini dikatakan bahwa engkau harus mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya. Artinya apa? Firman Tuhan itu harus diperkatakan berulang-ulang. Bicarakan firman, bicarakan firman, bicarakan firman. Lebih daripada kita membicarakan hal-hal yang duniawi sifatnya. Ya nanti aku akan dibilang orang sok suci, aku dibilang aduh udah mau pengangkatan kali ngomongnya firman Tuhan terus. Enggak. Ini adalah ketetapan yang Tuhan berikan buat setiap kita yang sudah hidup diperdamaikan dengan Allah. Ini adalah ciri-cirinya, ini adalah ketetapan-ketetapannya. Untuk kita memperkatakan firman berulang-ulang. Kepada diri kita sendiri dan juga kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Kepada anak-anak kita. Kepada orang-orang di dalam lingkungan keluarga kita. Jangan takut untuk dikatakan sok suci lah, untuk dibully lah ini dan itu. Kita harus memilih bahwa kita sedang merindukan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau kita merindukan hal ini boleh terjadi dalam hidup kita, artinya apa? Kita harus mengambil satu keputusan untuk kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Mulai memperkatakannya itu berulang-ulang. Apabila engkau duduk di rumahmu, perkatakan firman. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, perkatakan firman. Apabila engkau berbaring, perkatakan firman. Apabila engkau bangun dari tidur, perkatakan firman. Jadi sudah jelas bahwa firman itu harus dekat dengan mulut kita. Firman itu harus terus keluar dari mulut kita. Setiap kali, berulang dan berulang. Tujuannya apa? Kita lanjut di dalam ayat yang ke-12. Dalam Ulangan 6 ayat yang ke-12 dikatakan di situ. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Tujuannya apa untuk kita memperkatakan firman berulang-ulang? Supaya kita tidak melupakan Tuhan. Bayangkan saudara, orang Israel yang sudah diajarkan ketetapan Tuhan sedemikian banyak, sedemikian detail,
Mereka saja masih banyak sekali persungutan, keluh kesah, masih banyak mereka melakukan pelanggaran. Apalagi kalau ketetapan itu tidak ada di dalam kehidupan. Tapi puji nama Tuhan, oleh karena Yesus Tuhan, Dia yang memelihara hidup kita, Dia yang sudah menebus hidup kita. Dan kita yang sudah diberikan berita pendamaian itu, dan sekarang kita ada dalam posisi diperdamaikan dengan Allah. Ayo, jangan sia-siakan waktu ini. Bangun dari tidur, jangan sia-siakan waktu untuk dekat dengan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu untuk hal-hal yang lain, tapi pergunakan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kita sedang WFH atau WFO atau apapun itu kegiatan aktivitas kita setiap hari, memasak sekalipun, terus dekatkan diri kita sama Tuhan. Perkatakan firman berulang-ulang. Karena di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, kalau kita kembali dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, ini ada langkah praktis. Kita harus melihat bahwa ketika kita melakukan semua ini, ingat bahwa lawan kita, si iblis, dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, situ dikatakan bahwa lawan kita berjalan keliling dan mencari orang yang dapat ditelan. Sadar. Ayo Bapak Ibu Saudara, sadar. Lawan kita si iblis itu sedang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum, mencari orang yang dapat ditelan. Jangan kita terlena dengan segala sesuatu yang terjadi dengan sekeliling kita. Berita yang menakutkan boleh datang, boleh ada di hadapan kita, boleh kita dengar. Tetapi ingat, sadar dan berjaga-jagalah. Jangan mau kita dikuasai oleh ketakutan. Jangan mau kita dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Tapi berjaga-jaga di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-9. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. Dikatakan bahwa lawanlah dia. Nah, ini dia. Kalau kita sudah menyadari bahwa ada kuasa, ada kuasa kegelapan yang sedang mau menyerang kita, apa yang harus kita lakukan? Lawan. Jangan kita baru ditakut-takutin. Aduh, iya benar ya, aku memang orang yang nggak berguna. Stop. Lawan dengan apa? Dengan iman yang teguh. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang teguh? Iman yang teguh terjadi karena firman itu hidup di dalam kita. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat yang ke-10. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut. Jangan takut. Di ayat yang ke-10 di dalam 1 Petrus 5. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dan Allah, perhatikan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, katakan, Yesus Allah akan melengkapi aku. Yesus Allah akan meneguhkanku. Yesus Allah akan menguatkanku. Yesus Allah akan mengokohkan aku. Karena dialah kota benteng kita. Jadi jangan takut saudara. Malam hari ini kita mau melangkah dengan iman yang teguh. Kita mau melawan setiap kuasa iblis yang mencoba menyerang kita. Apapun itu bentuknya. Masalah dalam hidup kita, masalah ekonomi, sakit penyakit. Lawan dengan iman yang teguh. Mulai dengan memperkatakan firman, mulai dengan memikirkan firman, mulai dengan memperkatakan itu setiap hari.
Allah sumber damai sejahtera itu, Dia yang akan menguatkan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, biar kebenaran firman-Mu pada malam hari ini menguatkan kami, meneguhkan kami, menguatkan kami. Sehingga iman kami semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Menghadapi hari-hari yang menakutkan ini. Tapi bersama dengan Tuhan, kami akan melewatinya dengan kekuatan. Kami akan melewatinya dengan keteguhan yang daripada Tuhan. Karena kami adalah umat pemenang. Dan Engkaulah yang menjadi panglima kami. Engkaulah yang menjadi pemimpin kami. Tuhan Yesus, kami percaya bersama dengan Engkau, kami akan lakukan perkara yang besar. Oleh sebab itu Tuhan, biar kiranya Tuhan setiap umat jemaat-Mu dan juga setiap pribadi lepas pribadi yang menyaksikan, biar kiranya Tuhan saat ini kuasa-Mu mengalir dan bekerja. Memulihkan, menyembuhkan, menguatkan, mengokohkan bahkan Tuhan yang lemah. Mereka yang saat ini sudah jauh daripada Tuhan, Tuhan jamah dan bawa kembali kepadamu Tuhan. Kekuatan surga-Mu Tuhan, sanggup Tuhan. Untuk membawa umat-Mu Tuhan kembali dekat kepadamu ya Bapa. Yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami akhiri Tuhan pemberitaan firman Tuhan ini dengan mengucap syukur. Di dalam berkat nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau persiapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam doa-doa syafaat kita. Tapi sebelumnya kita mau memujikan satu pujian yang lagu yang sama sebelum masuk firman. Haleluya, Bapa Kau mendengar seruan hati kami Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat tinggi. Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Katakan, ku kan tenang, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita mau sembah nama Yesus, karena hanya nama itu yang boleh menyelamatkan
menyelamatkan setiap kita. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Biarlah kuasa-Mu mengalir Tuhan, mengalir dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang hebat. Oh, glory bagi-Mu Tuhan, glory. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau. Haleluya Yesus Tuhan, karena Engkau baik Tuhan. Haleluya, glory, glory, haleluya. Terpujilah Engkau. Haleluya, Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang begitu baik buat hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang begitu luar biasa Tuhan buat hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, Kami mau persiapkan hati kami Tuhan, untuk kami membawa doa harapan kami Tuhan ke dalam tangan kuasa Engkau. Karena kami tahu Tuhan dan kami percaya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, di situ ada jalan keluar. Di situ ada harapan Tuhan buat segala kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kau sucikan kuduskan kehidupan kami Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan. Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Untuk kami Tuhan boleh layak untuk menaikkan pokok-pokok doa kami Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, Bapa di dalam kerajaan sorga yang mulia. Bapa yang kami sembah dan kami tinggikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, kami bawa doa-doa kami Tuhan saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk presiden kami Tuhan dan Bapak Wakil Presiden kami Tuhan. Serta seluruh pemerintah Tuhan. Baik dari pusat Tuhan sampai dengan daerah Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang selalu memberikan hikmat-Mu Tuhan. Memberikan kebijaksanaan-Mu Tuhan untuk setiap wakil-wakil kami Tuhan, untuk memerintah negara ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau berikan Tuhan kemampuan kepada mereka Tuhan, untuk bisa Tuhan menangani segala keadaan negeri kami ini Tuhan. Segala kondisi yang boleh kami alami saat ini Tuhan. Dengan pandemi yang saat ini kami alami Tuhan, kiranya Tuhan kuasain daripada Engkau Tuhan. Itu yang akan menolong, itu yang akan memimpin Tuhan setiap orang yang ada dalam pemerintahan Tuhan, yang membawa kami boleh masuk ke dalam satu kondisi yang lebih baik lagi Tuhan. Kiranya Allah sendiri yang akan tolong Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap Tuhan tenaga-tenaga medis Tuhan. Kiranya Tuhan, para dokter, perawat dan seluruh petugas medis Tuhan, di seluruh Indonesia Tuhan, kiranya Tuhan Kau Allah yang akan tolong, Kau yang akan memberikan Tuhan pertolongan-Mu secara langsung Tuhan. Biarlah mereka boleh berperan untuk membantu Tuhan setiap warga Indonesia ini Tuhan. Boleh keluar, boleh sembuh Tuhan dari segala kondisi sakit pandemi saat ini Tuhan. Kiranya Kau berkati kesehatan mereka Tuhan. Kau berkati segala keluarga mereka Tuhan. Kiranya Kau lindungi, berikan kekuatan Tuhan. Berikan pemulihan juga Tuhan untuk setiap pasien-pasien Tuhan,
sehingga mereka Tuhan boleh mengalami mujizat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Kiranya supaya Engkau berikan ketenangan, Engkau berikan kesabaran Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menghadapi situasi ini Tuhan. Kami boleh menghadapi keadaan ini Tuhan. Dan kami boleh Tuhan berserah kepada Engkau Tuhan. Kepada pribadi yang maha kuasa, yang mampu untuk menolong kami Tuhan melewati keadaan yang boleh kami alami saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan segenap kami Tuhan boleh mengucap syukur atas segala pertolongan-Mu Tuhan yang boleh kami alami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia dimanapun berada Tuhan. Dari kota sampai dengan pelosok-pelosok Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Allah juga yang akan tolong Tuhan. Melindungi, menjaga Tuhan. Khususnya Tuhan setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di kota Jakarta ini Tuhan. Supaya kami boleh tetap dapat menjadi berkat Tuhan. Boleh menjadi garam buat dan terang buat setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Supaya kami tetap Tuhan menyuarakan suara kebenaran Tuhan. Di mana Tuhan ada kuasa yang dari tempat maha tinggi yang terus ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan kami beribadah secara online Tuhan, tapi Engkau Allah yang akan memberkati. Ada kuasa Roh-Mu Tuhan lewat setiap ibadah-ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja lokal kami Tuhan, GBDI Antioquia ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala, untuk Ibu Gembala, untuk seluruh keluarga besar Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau Allah juga yang akan memberkati, memberikan hikmat, kebijaksanaan, marifat yang di tempat maha tinggi. Berikan kekuatan, pertolongan, sehingga mereka boleh Tuhan melayani kami Tuhan. Tetap memberikan Tuhan saluran berkat Tuhan secara rohani kepada kami Tuhan. Yang terbaik buat pertumbuhan iman jemaat di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh majelis Tuhan, pelayan dan juga jemaat, supaya tetap Tuhan diberikan kekuatan dan kemampuan juga Tuhan dalam menghadapi berbagai kondisi, baik dalam pelayanan Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kondisi yang kami alami ini Tuhan membuat kami Tuhan untuk menjadi semakin dekat dengan Engkau, berserah kepada Engkau Tuhan. Dan tentunya Tuhan, lebih penting lagi Tuhan, biarkan kami boleh menjadi tenang Tuhan, supaya kami boleh Tuhan berdoa kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Antioquia Tuhan, yang mungkin terdampak dalam pekerjaannya maupun kehidupannya Tuhan, dalam kesehatannya Tuhan, untuk terdampak dalam kondisi pandemi saat ini Tuhan. Kiranya Allah sendiri yang terus juga Tuhan menolong, menjaga, menyembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada kuasa-Mu yang terbatas Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa Tuhan, kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan, tidak terbatas oleh apapun. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap jemaat juga yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi yang kehilangan pekerjaan Tuhan. Kau juga ya Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami terus berharap, biarlah kami terus Tuhan ada dalam kondisi yang tetap bersyukur, supaya kami Tuhan boleh mengalami segala mujizat-mujizat Tuhan yang terbaik buat kehidupan kami Tuhan. Dan tentunya Tuhan, setiap jemaat yang mungkin saat ini menjadi garda yang terdepan Tuhan, Kau tetap jaga lindungi mereka Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan buat mereka Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, mereka boleh menjalani Tuhan pekerjaan mereka Tuhan, menjadi garda terdepan Tuhan, untuk memberikan Tuhan pelayanan yang terbaik Tuhan, tentunya dengan kekuatan yang daripada Engkau. Dan untuk seluruh jemaat Antioquia Tuhan, Kau berikan ketenangan Tuhan, baik pikiran yang positif Tuhan. Biarlah kami boleh tetap optimis bahwa segala sesuatunya itu boleh kami lalui, tentunya bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang maha kuasa, yang mampu melakukan segala sesuatunya Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan secara khusus Tuhan untuk pelayanan Bapak dan Ibu Gembala Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati Tuhan
pelayanan Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, dimanapun mereka melayani Tuhan, mungkin baik secara offline maupun online Tuhan, kiranya Engkau Allah yang berikan kekuatan, berikan hikmat-Mu Tuhan. Roh Kudus terus Tuhan perbarui Tuhan, perbarui hari demi hari Tuhan, supaya mereka boleh menjadi saluran berkat rohani buat setiap orang yang boleh mendengarkannya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, Kau berkati rekan-rekan pelayan yang sudah mempersiapkan segala kondisi ibadah kami Tuhan, yang saat ini dalam kondisi yang online Tuhan. Kau berkati mungkin pekerjaan mereka, Kau berkati studi mereka Tuhan, berkati keluarga mereka Tuhan, dengan berkat yang berlimpah-limpah daripada Engkau Tuhan. Bila kami boleh menikmati Tuhan kuasa jamahan-Mu Tuhan lewat ibadah-ibadah online kami Tuhan, dan kuasa Roh Kudus itu boleh mengalir Tuhan, baik buat setiap kami Tuhan yang mempersiapkannya, maupun setiap kami boleh yang menjadi jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap ibadah-ibadah online yang ada di GBDI Antioquia ini Tuhan. Biar Tuhan, Engkau Allah yang terus Tuhan menjaga, melindungi kesehatan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap ibadah online kami ini Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan untuk seluruh jemaat GBDI Antioquia maupun semua orang yang mendengarkannya atau mengikuti ibadah kami secara online Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan kuasa Roh Kudus yang akan terus menjagai setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa Allah tidak pernah berhenti, kuasa Allah tidak pernah terbatas oleh apapun. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan doa kami ini ke dalam tangan kuasa Engkau, Juru Selamat kami yang hidup, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi setiap kita. Tuhan menyinari setiap kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya atas kita dan memberikan damai sejahtera-Nya. Pulang atau kembalilah ke dalam aktivitas kita masing-masing, dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, kekuatan dan persekutuan Allah Roh Kudus akan selalu menyertai setiap kita, malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah Jemaat Antioquia kami akhiri. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, sebagai pengumuman, besok ada ibadah wanita Antioquia pada hari Jumat mulai pukul 11 melalui YouTube GPDI Antioquia Tebet. Hari Sabtu ibadah dan fellowship remaja Antioquia melalui aplikasi Google Meet dimulai pukul 11 siang. Ibadah anak Antioquia pada hari Sabtu pukul 16.30 juga melalui YouTube GPD Antioquia Tebet. Untuk ibadah raya Minggu kita akan mengikuti pengumuman selanjutnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.